Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya. Untuk minggu ini ada 3 tutorial yang udah kita bikin. Satu udah di-share Pak Adit hari Kamis ya. Yang pertama untuk modeling aset yang box. Terus yang kedua kemarin sore juga udah di-share Pak Adit untuk yang modeling barrel. Yang ketiga kali ini saya akan memberikan satu tutorial lagi untuk yang modeling gold sack ya, yang kantung emas ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ini yang terakhir tutorialnya. Jadi untuk minggu ini, dan kenapa ini yang terakhir, saya harapannya kalian ini kerjakan yang terakhir aja ya, karena menurut saya untuk yang ini agak lebih rumit dalam UV editornya nanti, UV editingnya. Jadi harapan saya kalian udah ngerjain yang lain ya, yang box udah, yang barrel udah, yang sword sama shield harapan juga udah mulai kalian bikin ya. Tapi kalau mau dikerjakan yang ini dulu silahkan. Oke, kita nggak usah berlama-lama ya. Saya akan buka di Maya. Oke, ini beberapa yang udah saya trial uji coba kemarin ya untuk gold sacknya. Kalau kalian lihat di sini ada berapa. Jadi gini, saya jelaskan sedikit bahwa gold sack ini nanti di antara aset ya, di antara aset ini ya, jadi antara 5, 6 sama floornya ya. Di antara 6 ini ada satu yang dalam tanda kutip ini adalah aset yang sifatnya aset organik ya. Kalau yang barrel, box, sword, shield, sama floornya ini bisa dikatakan aset yang non organik, karena dia lebih cenderung bentuknya kaku, tegas ya, seperti bentuk-bentuk bangun ruang yang pada umumnya. Tapi kalau organik itu di sini kita coba analisis ya, bahwa gold sack ini kan kantung ini kan dia kain ya. Kenapa bisa dikatakan organik? Karena kain itu dia punya luwes, tidak pasti selalu seperti itu ya. Jadi ketika misalkan ini contohnya, saya dalam di sini ada beberapa model, dan nanti bentuk gold sack kalian pun juga bisa divariasikan ya. Ada yang ini ada yang saya buat jatuh ya, kayak gini tumpah. Ini nanti bagian dalamnya kurang lebih ya bisa kalian tata. Sebenarnya kalau untuk yang lebih detailnya lebih susah dirapikan ya. Terus yang ini, nah kayak gini, kalian bisa lihat bentuk atasnya pun beda-beda ya. Nah enggak semuanya sama. Ini yang belum saya smooth ya, ini udah saya smooth. Nah kayak gini, kalian bisa lihat. Nah ini belum saya smooth, yang ini udah saya smooth. Nah basic dari topologinya kayak gini ya, dan atasnya nggak harus sama persis ya, kan boleh improvis aja sendiri tentang bentuk lakukan kain ini ya, karena lakukan kain itu nggak pasti ya. Bentuk talinya juga, kemiringan talinya itu bisa kalian improve, nggak masalah. Bentuk badannya, saknya ini juga bisa kalian improve. Nah, ketika gepeng dia akan berubah bentuknya, nggak seperti sword, shield, dan lain-lain. Ketika barrel ini dalam posisi gelempang jatuh ya, rebahan bentuknya pasti lebih harus pasti akan seperti itu. Kalau ini bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, kayak ini ketika dia ada isinya dia jadi agak gembung. Nah, ketika dia kosong ya dia kempes ya. Ini namanya aset organik. Ini pun juga berlaku ketika kalian bikin aset-aset organik yang lain kayak pohon, terus bebatuan, kayak tanah ya, gundukan tanah dan lain-lain. Itu pasti akan bervariasi, kalian bisa improve asalkan konsep bahwa ini gold sacknya ini dia ketangkep ya. Oke, ini akan saya coba bikin dari awal ya. Kita akan langsung mulai. Kita start sekarang. Kita mulai dari pertama, bisa ada 2 cara. Kalian bisa mulai dari pipeline kayak kemarin atau mulai dari cube. Sama aja. Kalian bisa mulai dari pipeline atau cube, sama saja. Kalau kalian mau lebih praktis pakai cube, yuk silahkan. Nanti kalian boleh explore, boleh kalian coba. Saya akan coba bikin variannya dari cube ya. Ini saya hapus pipeline-nya. Saya pengen dari cube dulu. Cube ini karena gold sack itu bagian bawahnya tertutup dan atasnya terbuka, maka bagian face ini saya akan delete. Kan saya hapus face nya di situ,
Terus saya posisikan dia, nggak mau. Oh sorry, saya akan posisikan dia di front Z ya. Ini akan saya geser. Nah dia pas di gold shack ini. Kita akan tata dia ketinggiannya kira-kira bisa mengikuti dari tekstur yang udah ada, tapi saya akan variasikan karena ya namanya kantung ya, bisa tingginya berbeda-beda atau atasnya agak kempes karena isinya di bawah, itu bisa kalian atur kira-kira. Oh sorry, saya ambil dari badannya bawah dulu, saya ambil dari badannya bawah dulu yang di sini ya. Ini saya atur ke sini udah kayak gini. Nah kalau udah, saya akan smooth dia sekali. Kenapa? Karena kalau saya nggak smooth, saya kasih multicut kelamaan, jadi saya langsung smooth sekali kayak gini. Kalian bisa lihat bentuknya dia kayak setengah lingkaran. Ketika ini di smooth preview dia setengah lingkaran ya. Nah kita akan atur edge sama vertexnya di sini ya. Kita atur yang paling bawah dulu, kita atur edge face yang bawah ini, kita seleksi 4-4-nya kayak gini. Kita seleksi 4-4-nya 1 2 3 4, kita seleksi semua. Kita lihat dari posisi sini, kita turunkan, kita agak sedikit ratakan menggunakan R scale ya. Kita gunakan scale, kita lihat di sini, saya coba nih. Nah ini ya, ini dari tampilan depan ketika samping bawahnya kayak gini ya, dia kan nggak rata ya, menggembung kayak gini ya. Sedangkan ketika nanti dia jatuh, ditata di tanah, diletakkan di tanah, pasti bawahnya pasti rata, nggak mungkin bawahnya gembung kayak gini, kecuali itu balon ya, balon yang memang dia menggembung gini ya. Tapi ini karena dia kain ketika jatuh tanah pasti dia bawahnya rata. Oleh karena itu kita ratakan bagian bawahnya, kita tarik, kan bisa lihat. Bentar, zoom saya belum jalan. Oke. Nah kalian lihat ada tiga pointer ya, warna kuning, merah, sama yang side yang samping. Kita tarik warna kuning menuju ke titik 0. Titik 0 berarti di bawah ya, yang warna biru muda ya. Tarik ke bawah sini, maka dia akan otomatis lurus. Jadi itu akan meluruskan bentuknya ya. Ketika awalnya dia menggembung, tarik yang kuning ke titik 0, yang garis Y ya, yang Y tarik ke titik 0, dia akan mendatar. Hasilnya seperti apa kita lihat. Nah kayak gini ya. Nah ini lihat. Oke, paham ya, semoga paham. Terus kita ganti, oh ini masih besar ya, pantas. Kita ganti ke yang edge sekarang. Wah, agak sedikit nge-lag sedikit, punya saya agak sedikit nge-lag. Nah kita ganti yang front, yang apa, edge kita turunkan ke bawah karena kita mau dia cembungnya kayak gini ya. Dia cembungnya yang bagian bawah sedikit aja, nggak perlu banyak, maka kita turunkan ke bawah. Dah kelihatan, kita turunkan kayak gini. Ini bagian bawahnya ya, kalian udah lihat nih bagian bawahnya. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan dengan yang atas? Harusnya kalian tahu ya kita mau ngapain ya. Kita akan extrude dia ke atas. Kita extrude, pakai ini juga boleh. Extrude segini, kira-kira mendekati leher ya. Lehernya di sini, kita mendekati leher. Terus kita kecilkan, jangan pakai yang merah. Sekali lagi jangan pakai yang merah, pakai yang biru muda kayak gini. Nah kayak gini. Pak, bentuknya apa, harus ngikutin ini? Bebas, sakarepmu, terserah ya. Nah bentuknya kayak gini. Ini bentuk dasar dari perut si gold shack ini ya. Udah ketemu. Kalau udah kayak gini, Pak ini kecil lagi boleh Pak? Ya silakan, serah. Kemudian kita extrude lagi. Shortcut untuk extrude kalau kalian pengen tahu ya, Ctrl E ya. Nanti dia ke extrude. Saya tarik ke atas. Nih, kalau kalian lihat, tarik yang warna biru ya. Ini udah jadi kuning nggak apa-apa. Nah, yang warna biru kita tarik ke atas. Nah, ini untuk apanya Pak? Ini untuk si lehernya sak ini ya. Ada leher, kenapa? Karena nanti dia ada talinya sedikit di sini diikat, makanya dia ada lehernya sedikit. Kalau usah tinggi-tinggi ya terserah sih. Kalau menurut kalian talinya cukup besar, boleh kalian bikin dia volumenya agak lebar kayak gini. Terus kita kalau sudah, kita extrude lagi, Ctrl E, kita naikkan ke atas. Pastikan ketika kalian editing di front Z, bagian sini juga semuanya
tercakup semua ya. Jangan sampai kamu membesarkan tapi ternyata ada yang nggak terseleksi dan tidak teredit di sini. Saya besarkan, saya naikkan sedikit. Nah, kira-kira segini tingginya, kira-kira segitu. Bebas, lehernya mau seberapa terserah. Kita lihat hasil jadinya kayak gini ya. Ini Goldsack kita udah jadi kayak gini aja cukup. Nggak perlu repot-repot untuk bentuk dasarnya. Basic shape-nya kayak gini aja. Nah, yang nanti repot adalah ketika kalian texturing. Mari kita texturing sekarang. Oke, kita mulai texturingnya. Nah, sekarang gini, saya menjelaskan akan konsep texturing ya. Jadi ini udah texturing yang tingkatnya lebih kompleks. Mungkin kemarin udah dijelasin Pak Adit tentang texturing ketika di box sama di barrel itu beda ya. Ini pun juga beda ketika asetnya lebih kompleks lagi. Kalian bayangkan, imajinasikan ketika kalian texturing itu, kalian ini kan kain ya, seolah-olah kalian akan menjahit dari kantong itu sendiri. Jadi bayangkan texturing itu, waktu kalian kemarin bikin box itu kan kalian bedah jaring-jaringnya kan, jaring-jaring kubus itu bentuknya kayak gimana kan, pastinya tahu ya. Kalau nggak tahu kembalilah ke SD kalian itu. Kalau ini jaring-jaring dari kantong ini gimana, kalian harus membayangkan, imajinasikan diri kalian sebagai penjahit. Atau kan nanti tonton bagaimana cara orang jahit bikin baju, bikin apa, nanti biar tahu pola baju itu kayak gimana. Nanti juga akan kayak gitu, pola dari kantong ini kayak gimana gitu loh. Oke, kalau kalian sudah mulai mengimajinasikan dari pola kantong ini, kita akan eksekusi. Kita masukkan teksturnya dulu. Saya nggak akan memberikan tutorial cara membuat Lambert lagi, sudah bisa. Masukkan Lambertnya kayak gini. Terus, nah Pak, ini belum diekstrud Pak, apakah perlu diekstrud? Pasti perlu diekstrud, tapi nanti. Ingat, saya prinsipnya saya tata dulu mapping UV-nya, baru saya ekstrud agar saya lebih mudah. Kalau saya aja, kalau kalian terserah sakarepnya, bebas. Ini kita tata dulu dari yang bagian sini ya. Kita buka di UV editor. Kita buka di UV editor sebelah sini. Oke, nah. Ini kalau kalian kalau kalian belum di mapping, bentuk dasarnya kayak gini, kotak. Kenapa ya? Karena dia bentuk dasarnya tadi cube, makanya dia akan pasti kotak. Nah, sekarang kita akan coba. Saya akan perkenalkan tools baru yang akan kalian pelajari. Ini mungkin Pak Adit sudah mudah mengajarkan ya. Saya belum lihat tutorialnya Pak Adit, sorry ya. Jadi saya belum lihatnya Pak Adit seperti apa. Ini yang akan kalian gunakan. Kalian akan gunakan cut and sew and unfold ya. Cut, sew and unfold. 3 ini akan kalian gunakan ya. Kalau kalian mau menggunakan memotong pola itu harus menggunakan 3 itu. Sekarang saya tunjukkan contoh penerapannya ya. Pak, cut, sew and unfold ada di mana? Ada di sini. Ini kalau tampilan standar kalian ya. Ketika kalian baru buka UV toolkit, bawahnya pasti kayak gini. Nah, pinning dan lain-lain, bla 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 bla, transform dan lain-lain. Kalian akan buka di sini, cut and sew and unfold ya, kayak gitu. Kemarin saya sudah beberapa video tentang transform ya, yang flip dan lain-lain itu sudah ada. Ini yang tampilan 2018 ya. Kalau yang 2017 semuanya gabung jadi satu itu bingung nanti. Lebih enak pakai yang 2018. Oke, kita mulai untuk membuat pola dari ini. Saya akan tampilkan dia non tekstur dulu ya, biar kita bisa melihat. Nah, ini kalian coba lihat di edge yang ada di benda saya, di kantong saya, ada yang warnanya putih kayak gini, ada yang warnanya biru muda. Biru muda itu untuk face yang satu sama lain dia nempel. Kalau putih itu adalah face yang satu sama lain dia terpotong dalam UV editor. Ingat kata-kata saya, yang putih itu di UV editornya dia kepotong. Contohnya kayak gini. Kalian lihat putih mulai ini mengelilingi ke sini. Ini ya, saya seleksi ya, mana yang kepotong ya. 1, 2, kalian lihat sambil lihat di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang kepotong. Karena apa? Dia dibatasi warna putih. Begitu juga yang ini. Oh, ini enggak. Ini udah kepotong sini. Jadi ini ketika kan geser dia. Ya.
Nah, kalau kalian menyeleksi ini sama ini, tapi ini kepotong, maka dia akan ketarik, lihat. Nah, ini karena apa? Yang bagian biru muda itu belum kepotong. Maka kita akan memotong-motong kantong ini menjadi apa yang kita inginkan. Sekarang kalian imajinasikan, sekarang boleh niru saya. Sekarang boleh niru saya, tapi nanti silakan kalian harus membayangkan ketika saya mau pengen bikin ini, mana yang akan saya potong, kalian harus paham. Harus pahami konsep texturing dulu. Saya akan memotong menjadi beberapa bagian. Bagiannya adalah satu, saya akan memotong alas ini, alas 1, 2, 3, 4 akan saya potong, ya. Terus bagian samping yang berdiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini potongan kedua. Yang ini potongan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang ketiga. Yang keempat yang belakang, yang kelima itu yang samping lagi, samping ini berarti ke kiri ya. Nah, terus yang keenam adalah tali, ini potongan keenam. Yang ketujuh adalah ini ya, atas 7, 8, 9, 10 potongan yang akan saya gunakan, saya tekstur. Cara motongnya gimana? Kalian nanti akan gunakan fitur cut and sew ini dulu ya. Kita lihat, pastikan panah kalian bener. Nah, panahnya ngawur nih ya. Yang bagian depan yang mana ya? Ingat, yang bagian depan itu yang Z ya. Nah, ini yang depan ya. Berarti saya akan memotong yang ini adalah bagian depan saya. Kelihatan? Oh sorry, malah ini saya minimize dulu ya. Oh, saya kembalikan ke perspektif. Ini ya, ini yang bagian depan ya. Ingat, ini bagian depan, kita akan potong mulai dari sini. Kita buka lagi UV editornya sebelah sini. Oke, kita akan select yang tidak, yang mau kita, ini gini, saya mau motong ini ya. Saya motong bagian ini, berarti ada hal yang belum kepotong, ada yang sudah terpotong. Yang sudah terpotong kayak ini, saya akan sambung. Ini saya sew di sini, pencet ya. Bacanya sew apa shoe ya, pokoknya itulah. Nah, kayak gini. Lupa ini berantakan, biarin berantakan dulu. Oh, salah pencet lagi. Ini sama ini saya cut, ini sama ini saya cut ya. Udah jadi satu potongan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga yang lain, kita lanjutkan kayak gitu ya. Ini udah jadi, ini mau saya sambung, sew, ini saya sew, ini saya sew, jadi potongan yang kedua. Lanjut, ini saya sew, jadi oh ini belum ya, ini saya potong ya, saya cut ya. Ini sama ini saya jahit. Ini udah jadi potongan yang kelima. Saya udah punya 5 potongan ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Talinya gimana? Talinya kita akan jadikan satu ya. Jadi kita jahit di sini, kita jahit di sini, kita jahit di sini ya. Kita, oh sorry, saya salah menyampaikan ya. Talinya itu nanti kita akan jadikan jadi 2 potongan. Talinya akan dijadikan 2 potongan. Tapi gimana Pak? Nanti akan saya tunjukkan. Nah, tali ini akan saya tunjukkan jadi 2 potongan. Ini tali, kita biarin dulu talinya. Terus ini yang bagian ini kita potong jadi beberapa bagian. Ini kita sambung, kita sew. Ini kita sew, kita jahit, ini kita jahit. Nah, ini kita jahit. Nah, kayak gini ya. Ini kita udah punya beberapa potongan. Nah, cara untuk melihat potongan kita adalah dengan cara semacam ini. Kita seleksi semua. Terus di bagian sini kita unfold. Ingat, ini pastikan bener ya. Kalau kalian masih ada yang potongannya salah, di unfold dia berantakan lagi nanti. Pasti berantakan. Dan kenapa tidak saya tekstur, tidak saya ekstrud dulu, nanti yang bagian dalam potongan kalian akan banyak sekali. Makanya kita unfold sekarang. Wow, kok jadi berantakan gitu ya. Nah, makanya kita akan pilih satu persatu. Nih, sorry, yang bagian ini kita seleksi. Ini ya, bagian atas ya. Nah, ini kita seleksi semua kayak gini. Kita seleksi, kita kecilkan. Nah, sebenarnya dia nggak berantakan sih, cuma numpuk-numpuk aja. Nah, bagian perut
Pak, kalau gitu nanti saya bingung ya. Ya pertama-tama pasti bingung lah, tapi kalau udah terbiasa itu hal yang tidak terlalu masalah ya. Yang ini saya seleksi leher ini, saya klik satu dan klik 2 kali di sini. Klik satu di sisi sini, satu di 2 kali di sampingnya, pasti akan masuk ngeround ke samping. Ini di mana Pak? Kita tarik. Oh sorry. Oh ini biarin. Caranya, oh kita oh ini yang ini kita seleksi. Nah, yang badan ini ya kita seleksi ya. Nah, oh ini lehernya dia nempel di sini. Nanti akan tahu caranya. Oke ya. Kita sudah ketemu ini. Kita akan mapping dari yang paling mudah. Kita sudah punya ini 4. Ini 4 leher 1 di sini ya. Berarti 4. Oh sorry. Ini yang bagian bawah. Saya pantesan. Yang leher dia itu ya, include situ ya. Nah ini yang 4. 1 ini 4 untuk yang atas, 4 untuk yang perut. Yang leher mana? Yang leher belum kita eksekusi. Kita eksekusi yang paling mudah dulu ya. Yang mana? Kita dari yang leher dulu saja. Yang leher kalian masih ingat dengan yang klik kanan mapping planar Z main ya. Kita akan lakukan itu. Pertama kita seleksi yang depan ini. Kita seleksi kayak gini ya. Sama yang belakang kita seleksi. Udah, depan belakang kita seleksi kayak gini. Nah, kita aktifkan gini biar kalian tahu. Itu di mana Pak? Hilang. Di sini nggak kelihatan. Nanti akan kelihatan ketika shift klik kanan mapping. Ini mana tadi pakainya Z ya. Kalau kita dari depan pakainya Z. Dia akan muncul. Mana ini sebesar ini. Tapi biarin dulu. Yang berikutnya kita mapping yang ini. Kanan kita mapping sama yang kiri kita mapping. Udah kanan kiri kita shift klik kanan mapping. Sekarang yang X karena sumbunya yang merah itu X. Kita ketemu, kita akan seleksi kayak tadi ngeround. Udah, terus kita R. Saya nggak akan mengulangi ya. Kalau pengen lupa saya kurang ke skip ya kelihatan, silahkan di rewind video saya. Saya kecilkan sekecil-kecilnya, saya geser ke sini. Kelihatan, udah mulai kelihatan leher ini. Ini teksturnya sebenarnya macam-macam ya. Cara untuk membuat ini saya katakan sekali lagi, cara untuk modeling, texturing dan lain-lain itu sangat sangat banyak caranya. Jadi nggak harus sama dengan saya. Jadi talinya kita sudah jadi. Kita sekarang yang lebih sulit lagi. Oh yang ini dulu aja deh. Ini mudah nih. Bahwa yang mudah-mudah dulu kita eksekusi. Loh Pak kok bisa lompat gitu Pak? F fokus. Silahkan seleksi terus pencet F di sini. Ini dia akan fokus. Dah. Kalau udah kita akan puter ya, diputer pakai kayak tadi. Shift klik kanan mapping planar yang Z. Dari depan dia ya. Terus saya tempel di mana Pak? Nah ini jadinya kayak gini. Planar Z kita tempelkan paling bawah. Set. Nah, gitu. Pak Dekoti ngomong apa? Nih tempelin ke sini. Nah paling bawah. Jadi alas kita. Kelihatan warnanya? Semoga kelihatan ya. Semoga. Ini warna yang bawah. Dah. Kalau udah kita sekarang mapping yang sebelah sini ya. Kita mapping yang sebelah sini. Kita fokus ke sini. Nah, ini kita coba pisahkan satu persatu. Nah, ini kalau kalian sudah paham konsepnya, sebenarnya ini face ya. Ingat. Kita seleksinya pakai face. Kita selalu seleksi pakai face ya. Jangan pakai yang edge sama vertex untuk ketika menata kayak gini. Ketika kita misalkan, Pak saya mau nata dari sini Pak, gimana? Dia akan menyambung. Yang dipotong adalah face-nya. Edge sama vertexnya dia masih nyambung. Ketika saya nyeleksi satu garis saya tarik, maka akan satu sama lain terkonek ya. Saya nyeleksi vertex di sini, saya tarik ada satu dan yang lain akan terkonek. Makanya kita akan seleksinya pakainya face. Dah, ini kita geser ke sini. Oh ini Pak ada yang jungkel, jungkel bahasa Indonesianya apa ya? Terbalik, jungkel. Ya, dah ketemu kayak gini. Kita udah punya 4 ya. Kita tata satu persatu. Oh, ini lagi pencet lagi. Kita tata satu persatu ini ke sini ya. Tata satu persatu ke sini.
Pak, kalau saya gabungkan boleh-boleh nek kamu paham dan bisa menggabungkan silahkan ya. Ini geser ke sini. Oh, saya juga mau cara gitu juga boleh, biar cepat bahkan saat ini ya. Saya rotate. Nah, ini saya geser ke sini biar sekaligus nanti natanya ya. Nah, ini Pak ada yang kurang lebar Pak, ya lebarin nggak apa-apa, terserah. Yang penting satu, ingat texturing yang penting kamu tidak offset, tidak keluar jalur. Kalau masih dalam jalur, tinggal diputar-putar aja kayak gini. Lupa ini yang mana Pak? Ini yang ini ya. Nah ini dia putar aja. Kayak gini kita putar, kita putar. Turunin. Nah kayak gini udah ketemu. Kita seleksi, kita geser ke samping sini. Oke, kita geser ke sini, kita kecilin, putar lagi, ditata. Yang penting satu, ingat tidak keluar garis. Pak ini kok nggak sesuai dengan ininya ya, nggak sesuai dengan kantongnya kayaknya ini ada yang menggembung dan lain-lain. Nggak apa-apa, yang penting tidak keluar garis. Kenapa? Kalau keluar garis pasti ada warna lain yang masuk, tapi kalau ini kan dia hanya warna yang dalam sini ya. Kelihatan bentuknya. Ini mau dimiringin sedikit gini boleh, bebas, pokoknya di dalam garis. Nah ketemu ini jadinya kayak gini. Ketika saya object mode, nih bagian bawahnya nggak terlalu rapi sih, memang kemampuan saya untuk merapikan tekstur itu agak kurang ya, tapi setidaknya ini much better ya daripada berantakan. Kalau udah tinggal yang ini ya, kita atasnya kita seleksi face nya yang ini. Oh sorry, kita F sini. Nah ini ya, ini kan udah gabung ya, tinggal kalian rapiin boleh sih. Nah misalkan ini dirapin aja. Nah kayak gitu. Yang ini klik 2 kali, tata di sini. Miring ternyata ya. Pokoknya kalau kan yang penting paham konsepnya ya, yang penting kan paham konsepnya. Pak kurang lebih sedikit gimana ya, nggak masalah, texturing itu ya kayak gitu. Nah kayak gini, lebih sedikit apa ya, kita tarik ke sini, kita F, kita kecilkan, set, kita F lagi, W, geser, puter. Kita ada dua ya, ini tekstur yang di luar, ini yang di dalam, atau kebalik Pak Riko ya, apakah ini yang di luar atau ini yang di dalam? Kalau nggak salah karena ini atau mungkin ini depan ini belakang juga bisa ya. Coba kalian cermati ya, kalau Pak Riko salah silahkan koreksi ya. Kalau penangkapan saya karena ini di luar, sini agak gelap, makanya ini di luar. Ini kan gini, ini kena cahaya dia terang, yang ini dia di bawah cahaya dia agak gelap, makanya saya menangkapnya kayak gitu. Oleh karena itu saya putar kayak gini, saya tata di sini. Disesuaikan dengan tekstur yang di luar ya. Disesuaikan dengan tekstur yang di luar ini, ditata serapi mungkin. Ingat kita tidak perlu mengutak-atik vertex sama edge-nya ya. Kenapa? Pasti akan berantakan. Pak ini nggak pas Pak, ya coba yang sebelah sini kalau nggak pas. Semoga pas. Kalau emang nggak pas lagi ya yang penting mirip lah. Ini juga nggak pas lagi ya udah saya paling mirip sebelah sini. Nah kayak gini, ini tata saya sampai ya kira-kira gini lah. Kalau ini saya nggak nyampe, saya skip aja paling bawah. Nah saya kayak gini aja, cek di sebelah sini. Nah ini dia agak sedikit gelap ya. Oke, menurut saya ini cukup, kalau kan masih kurang silahkan kan tata sebaik mungkin versi kalian. Ini gold sack saya udah jadi. Object mode, ini bocor sedikit Pak ya, mau dirapikan silahkan. Nah yang bocor dikit kayak gini mau rapikan silahkan. Kalau di smooth preview gimana? Ini smooth preview tadi Pak, ini yang ini berantakan Pak, nanti bisa kita rapikan ya. Ini potongannya kelihatan banget ya.
Nah ini karena potongannya yang sebelah ini kelihatan, kita rapin sedikit. Kita rapin sedikit UV. Kita seleksi bagian sini, kita F. Ini ya, kita boleh tata agar dia nggak terlalu kelihatan terpotong. Atau ini, oh ini sorry. Ini saya seleksi. Oh pantas nggak bisa. Face, jangan sampai lupa. Ini saya sedikit putar atau ditata lah, pokoknya biar dia mendekati rapi ya gitu. Kalau internal mode kalian terlalu sempit, boleh kalian lebarin kayak gini. Oh malah di ini ya. Nah kayak gini boleh, bebas. Nah serapi mungkin ya. Nah udah rapi belum Pak? Lihat di object mode terus dilepas ya, kepotong sedikit lah, tapi lumayan daripada enggak sama sekali. Oh enggak, nanti akan samar kok, kenapa nanti akan kelihatan. Udah saya anggap ini rapi ya. Yang bagian sini kita mungkin dirapikan sedikit lagi boleh. Nah, salah pencet lagi. Ini saya seleksi gini, terus saya putar sedikit biar dia nggak terlalu jatuh. Kita kecilin dikit. Ini saya mepetkan ke sini aja lah, biar dia nggak terlalu bocor. Ini ya. Bagian atasnya gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah, nggak dijahit nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita masukkan ke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya.